Bab 1. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. 1. Orde Lama, kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial budaya, berada dalam suasana peralihan dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Periode 1945 sampai 1950. Ada dua pemberontakan yang terjadi pada periode ini. 1. Pemberontakan PKI di Madiun tanggal 18 September 1945 yang dipimpin oleh Musso. Tujuannya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Yang kedua adalah pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Tujuan didirikannya adalah mengganti Pancasila sebagai negara dengan syariat Islam. Yang kedua adalah periode 1950 sampai 1959. Pada periode ini masih tetap Pancasila, tetapi lebih diarahkan pada ideologi liberalisme. Pada periode ini mendapat tantangan berat dengan munculnya pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI, Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan Dekret Presiden 1959. Pemerintah membubarkan Konstituen UUD sementara tahun 1945. 3. Periode 1959 sampai 1966. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Pada periode ini terjadi pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh D.N. Aidit. Tujuan pemberontakan adalah kembali mendirikan negara Soviet di Indonesia serta mengganti Pancasila dengan paham komunis. Yang kedua adalah masa Orde Baru. Era demokrasi terpimpin di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno mendapati tamparan keras ketika terjadi peristiwa tanggal 30 September 1965 yang disinyalir didalangi oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Era kemudian dikenal sebagai era Orde Baru, menerapkan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah melaksanakan Pancasila dengan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Ketiga, masa reformasi. Pancasila tidak lagi dihadapkan pada pemberontakan, akan tetapi lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan secara bebas. Kebebasannya yaitu kebebasan berbicara, berorganisasi, dan berekspresi, dan lain-lain. Banyak hal negatif yang timbul sebagai akibat penerapan kebebasan yang tanpa batas seperti ini. Munculnya pergaulan bebas dan pola komunikasi yang tidak beretika dapat memicu perpecahan. Tantangan lainnya adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan. Salah satu cara untuk menanamkan pengaruh kepada negara lain adalah memulai penyusupan ideologi baik secara langsung maupun tidak langsung. B. Dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Pertama, nilai dasar Pancasila ada 5, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Lalu, nilai keterbukaan ideologi Pancasila ada 3. Yang pertama nilai dasar yang saya sebutkan tadi, nilai instrumental, dan nilai praksis. Hakikat ideologi terbuka memiliki 7 paham dari 7 tokoh yang berbeda, yaitu Suryanto Puspowardoyo, Mubyarto Padmowahyono, Frans Magnisuseno, M. Sastra Prateja, Ensiklopedia Populer Politik Pembangunan Pancasila, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ciri khas ideologi terbuka adalah nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, namun dari masyarakat dan budaya itu sendiri.
Dimensi struktural Pancasila ada 3, yaitu dimensi idealisme, dimensi normatif, dan dimensi realitas. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di dalam berbagai kehidupan. Yang pertama, di bidang politik dan hukum, membuat lembaga negara seperti DPD, MK, dan KY sesuai dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Poin kedua, demokrasi yang dikembangkan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Dua, di bidang ekonomi, landasan operasional sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila ditegaskan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33. Yang ketiga, di bidang sosial dan budaya, tujuan pembangunan nasional adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Bidang keempat adalah bidang pertahanan dan keamanan. Pembangunan dalam bidang pertahanan dan keamanan secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 pasal 27 ayat 3 juga pasal 30 ayat 1. A. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea ke-1 bermakna bahwa menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan. Alinea ini membuat dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan di atas dunia tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan kemerdekaan merupakan hak asasi bagi seluruh bangsa di dunia. Lalu selanjutnya alinea kedua bermakna bahwa kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan bangsa. Alinea 3 bermakna bahwa tanpa rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, maka bangsa Indonesia tidak akan merdeka. Kemerdekaan yang dicapai tidak semata-mata hasil jeripaya perjuangan bangsa Indonesia, tetapi juga atas kuasa Tuhan yang Maha Esa. Alinea 4 berisi tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar, bentuk negara yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat, serta dasar negara yaitu Pancasila. Pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, hakikat pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok-pokok pikiran menggambarkan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mewujudkan cita hukum yang melandasi hukum dasar negara, baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Pokok-pokok pikiran tersebut antaranya sebagai berikut. A. Pokok pikiran pertama. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Negara, menurut pengertian pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menghendaki persatuan. Dengan kata lain, penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau individu. B. Pokok pikiran kedua. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran kedua ini hendak mewujudkan keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. C. Pokok pikiran ketiga. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Pokok pikiran ketiga ini merupakan pokok pikiran kedaulatan rakyat, yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pokok pikiran inilah yang merupakan dasar politik negara. D. Pokok pikiran keempat. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran ini menegaskan bahwa pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa mengandung pengertian takwa kepada Tuhan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. 2. Arti penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum amandemen menegaskan bahwa pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana batin dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya. Berdasarkan pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia. Dengan demikian, seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus bersumber pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang di dalamnya juga terkandung atas kerohanian negara, yaitu Pancasila. Pancasila sendiri memancarkan nilai-nilai luhur yang telah mampu memberikan semangat dan terpancang dengan hikmat dalam perangkat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang C. Sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak hanya sekedar menjadi rangkaian kata-kata luhur tanpa menjadi pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap lembaga negara, lembaga masyarakat, dan warga negara wajib memperjuangkan pokok-pokok pikiran tersebut menjadi kenyataan. Kedaulatan Negara Republik Indonesia. A. Hakikat dan teori kedaulatan. Kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah yang artinya kekuasaan tertinggi. Pengertian kedaulatan itu sendiri ialah kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Menurut Jean Bodin, seorang ahli tata negara dari Prancis, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Adapun pemerintahan oleh rakyat mengandung pengertian bahwa pemerintahan yang ada diselenggarakan dan dilakukan oleh rakyat sendiri. Gaya pemerintahan seperti ini disebut dengan demokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan yang dari, oleh, dan untuk rakyat. Keterlibatan rakyat dalam membentuk pemerintahan sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat sangat penting, terutama dilaksanakan melalui pemilihan umum. Pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dapat dilakukan melalui demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung bercirikan rakyat mengambil bagian secara pribadi dalam tindakan-tindakan dan pemberian suara untuk membahas serta mengesahkan undang-undang. Sementara itu, dalam demokrasi perwakilan, rakyat memilih rakyat lainnya sebagai wakil yang duduk di lembaga perwakilan rakyat untuk membahas dan mengesahkan undang-undang. Kedaulatan memiliki 4 sifat pokok, yaitu 1. Asli. Artinya kekuasaan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. 2. Permanen. Artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara berdiri, walaupun pemerintah sudah berganti. 3. Tunggal. Artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain. Dan yang terakhir, 4. Tidak terbatas. Artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lainnya. Kedaulatan pun terdiri atas 2 bentuk, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam berarti bahwa bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri menurut kehendak bangsanya sendiri, serta kekuasaan untuk mengelola semua yang ada di wilayahnya yang mengandung sumber daya alam, baik di darat, laut, maupun udara untuk kemakmuran rakyatnya tanpa campur tangan negara lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, pemerintahan keluar. Mengandung arti kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Contohnya adalah mengadakan perjanjian dengan negara lain, menyatakan perang atau perdamaian, ikut serta dalam organisasi internasional, dan lain sebagainya. Secara umum, terdapat beberapa teori-teori kedaulatan dari beberapa ahli kenegaraan.
Adapun teori kedaulatan tersebut antaranya 1. Teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan merupakan teori kedaulatan yang pertama dalam sejarah. Teori ini mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu. Menurut teori kedaulatan Tuhan, kekuasaan yang berasal dari Tuhan itu diberikan kepada tokoh-tokoh negara terpilih, yang secara kodrat ditetapkannya menjadi pemimpin negara dan berperan selaku wakil Tuhan di dunia. Teori ini umumnya dianut oleh raja-raja yang mengaku sebagai keturunan dewa. Misalnya para raja Mesir kuno, Kaisar Jepang, Kaisar Tiongkok, Raja Belanda yaitu Bid Great Courage kehendak Tuhan, dan Raja Ethiopia Haile Selassie singa penakluk dari suku Yuda pilihan Tuhan. Demikian pula dianut oleh para raja Jawa zaman Hindu yang menganggap diri mereka sebagai penjelmaan Dewa Wisnu. Contohnya, Ken Arok yang menganggap dirinya sebagai titisan Brahmana, Wisnu, dan Shiva sekaligus. Pelopor teori kedaulatan ini ialah Augustinus, Thomas Aquino, F. Hegel, dan F. Gestalt. Yang contoh negara yang menganut teori ini adalah Jepang pada masa lalu dengan Kaisar Tennohiko sebagai titisan Dewa Matahari. Yang kedua, teori kedaulatan raja. Pada abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja yang menganggap bahwa raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Seorang raja bahkan tidak perlu menaati hukum moral agama, justru karena statusnya sebagai representasi atau wakil Tuhan di dunia. Maka pada saat itu, kekuasaan raja berupa tirani bagi rakyatnya. Peletak dasar utama teori ini adalah Niccolo Machiavelli melalui karyanya Il Principe. Ia mengajarkan bahwa negara harus dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan mutlak. Sementara itu, Jean Bodin mengatakan bahwa kedaulatan negara memang dilambangkan dalam pribadi raja, namun raja tetap harus menghormati hukum kodrat, hukum antarbangsa, dan hukum kerajaan. Di Inggris, teori ini dikembangkan oleh Thomas Hobbes yang mengajarkan bahwa kekuasaan mutlak seorang raja justru diperlukan untuk mengatur negara dan menghindari homo homini lupus. Yang ketiga, teori kedaulatan negara. Menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber kedaulatan adalah negara yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Hukum dan konstitusi lahir menurut kehendak negara dan diabadikan kepada kepentingan negara. Para penganut teori ini melaksanakan pemerintahan tirani. Hal tersebut terbukti melalui sifat kepala negara yang bertindak sebagai diktator. Peletak dasar teori ini antara lain ialah Jean Bodin, F. Hegel, G. Jelinek, dan Paul Laban. Pengembangan teori Hegel menyebar di negara-negara komunis seperti Korea Utara. Yang keempat, teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Kemudian, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat. Dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat. Tokoh yang mengemukakan teori ini adalah Montesquieu dan Gigi Rousseau. Montesquieu, seorang ahli dari Prancis, berpendapat bahwa agar kekuasaan dalam suatu negara tidak berpusat pada seseorang, kekuasaan dalam suatu negara dibagi ke dalam 3 kekuasaan yang terpisah. Pemegang kekuasaan yang satu tidak memengaruhi dan tidak ikut campur tangan terhadap kekuasaan lainnya. Pembagian kekuasaan dalam negara dibagi atas 3 kekuasaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undang dalam suatu negara. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekuasaan ini sering disebut sebagai
kekuasaan penjalan pemerintahan. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran. Kekuasaan ini disebut sebagai kekuasaan kehakiman. B. Bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Landasan hukum negara Indonesia menganut kedaulatan rakyat seperti yang ditegaskan dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat dan pasal 1 ayat 2 UUD 1945. Dengan demikian, pelaksanaan kedaulatan rakyat ditentukan oleh UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain menganut teori kedaulatan rakyat, negara Republik Indonesia dipertegas dengan kedaulatan hukum pasal 1 ayat 3 UUD 1945 dan dalam pasal 27 ayat 1. Berdasarkan paparan-paparan di atas, maka prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Yang keempat, Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kelima, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Dan yang keenam, MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang sesuai dengan bangsa Indonesia karena bersumber pada tata nilai sosial budaya bangsa yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat sejak dahulu. Asas atau prinsip utama demokrasi Pancasila yaitu pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Musyawarah berarti pembahasan untuk menyatukan pendapat dalam menyelesaikan masalah bersama. Mufakat adalah sesuatu yang telah disetujui sebagai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat. Jadi, musyawarah mufakat berarti pengambilan suatu keputusan berdasarkan kehendak orang banyak atau rakyat sehingga tercapai kebulatan pendapat. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilakukan dengan dua cara, yaitu langsung dan tidak langsung. Contoh pelaksanaan demokrasi langsung adalah pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pemilihan kepala desa. Dengan begitu, wakil rakyat dalam pemerintahan negara Indonesia ditentukan secara langsung oleh rakyat yang telah memenuhi persyaratan, bukan oleh lembaga perwakilan rakyat. Contoh pelaksanaan demokrasi tidak langsung adalah adanya lembaga perwakilan rakyat yang bertugas untuk menyampaikan aspirasi dan amanah rakyat dalam pemerintahan. Wakil-wakil rakyat yang akan duduk di DPR, DPD, dan DPRD dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilihan umum. Pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan demokrasi dilaksanakan berdasarkan atas asas luber dan jurdil, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu. B. Bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Landasan hukum negara Indonesia menganut kedaulatan rakyat seperti yang ditegaskan dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat dan pasal 1 ayat 2 UUD 1945. Dengan demikian, pelaksanaan kedaulatan rakyat ditentukan oleh UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain menganut teori kedaulatan rakyat, negara Republik Indonesia dipertegas dengan kedaulatan hukum pasal 1 ayat 3 UUD 1945 dan dalam pasal 27 ayat 1. Berdasarkan paparan-paparan di atas, maka prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Yang keempat, Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kelima,
Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Dan yang keenam, MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang sesuai dengan bangsa Indonesia karena bersumber pada tata nilai sosial budaya bangsa yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat sejak dahulu. Asas atau prinsip utama demokrasi Pancasila yaitu pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Musyawarah berarti pembahasan untuk menyatukan pendapat dalam menyelesaikan masalah bersama. Mufakat adalah sesuatu yang telah disetujui sebagai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat. Jadi, musyawarah mufakat berarti pengambilan suatu keputusan berdasarkan kehendak orang banyak atau rakyat sehingga tercapai kebulatan pendapat. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilakukan dengan dua cara, yaitu langsung dan tidak langsung. Contoh pelaksanaan demokrasi langsung adalah pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pemilihan kepala desa. Dengan begitu, wakil rakyat dalam pemerintahan negara Indonesia ditentukan secara langsung oleh rakyat yang telah memenuhi persyaratan, bukan oleh lembaga perwakilan rakyat. Contoh pelaksanaan demokrasi tidak langsung adalah adanya lembaga perwakilan rakyat yang bertugas untuk menyampaikan aspirasi dan amanah rakyat dalam pemerintahan. Wakil-wakil rakyat yang akan duduk di DPR, DPD, dan DPRD dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilihan umum. Pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan demokrasi dilaksanakan berdasarkan atas asas luber dan jurdil, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu. 3. Demokrasi Pancasila tahun 1966 hingga 1998. Periode ini dikenal dengan sebutan pemerintahan Orde Baru yang bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Pada periode ini, secara tegas dilaksanakan sistem demokrasi Pancasila dan dikembalikan fungsi lembaga tertinggi dan tinggi negara sesuai dengan amanat UUD NRI tahun 1945. Dalam demokrasi Pancasila, musyawarah untuk mufakat sangat diharapkan karena setiap keputusan dalam musyawarah hendaknya dapat dicapai dengan mufakat. Tetapi, bila tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan dapat ditempuh melalui pemungutan suara. Demokrasi berlandaskan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 memiliki keunggulannya tertentu. Keunggulan tersebut antara lain yang pertama, mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat dalam semangat kekeluargaan. Yang kedua, mengutamakan keselarasan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. 3. Lebih mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan dalam pelaksanaannya sebagai akibat dari kekuasaan dan masa jabatan presiden yang tidak dibatasi periodenya, maka kekuasaan menumpuk pada presiden, sehingga terjadilah penyalahgunaan kekuasaan. Hal tersebut ditandai dengan tumbuh suburnya budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Kebebasan bicara dibatasi, praktek demokrasi mencari semu. Lembaga negara berfungsi sebagai alat kekuasaan pemerintah. Lahirlah gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa yang menuntut reformasi dalam berbagai bidang. Puncaknya adalah dengan pernyataan pengunduran diri Soeharto sebagai presiden. Kemudian beliau digantikan oleh Bapak B.J. Habibie yang pada saat itu menjabat sebagai wakil presiden. B. Demokrasi Pancasila masa reformasi 1998 sampai sekarang. Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis.
Bergulirnya reformasi yang diiringi dengan perubahan dalam segala bidang kehidupan menandakan tahap awal bagi transisi demokrasi di Indonesia. Sukses atau gagalnya suatu transisi demokrasi sangat bergantung kepada beberapa hal berikut ini. A. Komposisi elit politik. B. Desain institusi politik. C. Kultur politik atau perubahan sikap terhadap politik dalam kalangan elit dan non-elit. Dan D. Peran civil society atau masyarakat madani untuk menciptakan toleransi dan mengajarkan nilai-nilai demokrasi, sikap kompromi serta menghargai pendapat yang berbeda. 2. Perkembangan sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia. A. Sistem parlementer. Sistem parlementer adalah sistem pemerintahan, sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan yang penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang untuk mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan seperti mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensial, sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri untuk menjalankan tugasnya dalam pemerintahan. Kelebihan dari sistem parlemen ini dibanding dengan sistem presidensial yaitu kefleksibilitasannya dan tanggapannya untuk publik. Dan kekurangannya yaitu pemerintahan yang kurang stabil seperti pada kurun waktu 1945 sampai 1959. Ciri-ciri dari sistem parlementer adalah sebagai berikut. A. Adanya pemisahan yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara. B. Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri dan kepala negara adalah Presiden atau Raja atau Sultan atau Kaisar. C. Kepala pemerintahan dipilih oleh parlementer atau Dewan Perwakilan Rakyat. B. Sistem semi parlementer. Sebagai hukum dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan RIS, maka pada tanggal 27 Desember 1949 disahkannya UUD RIS. Hal ini berdampak pada bentuk negara, yaitu negara berbentuk federasi dengan sistem pemerintahan semi parlementer sebab A. Menteri diangkat oleh Presiden. B. Perdana Menteri diintervensi Presiden. C. Kabinet dibentuk oleh Presiden. D. Menteri secara perorangan dan menteri-menteri secara perorangan dan keseluruhan bertanggung jawab kepada parlemen. D. Presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. C. Sistem presidensial. Sistem presidensial atau biasa disebut juga dengan sistem kongresional, yaitu sistem di mana pemerintahan berbentuk republik. Pada sistem pemerintahan ini, kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Ciri-ciri pemerintahan presidensial yaitu sebagai berikut. A. Presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. B. Kekuasaan eksekutif presiden dipilih langsung dalam demokrasi rakyat atau dipilih langsung oleh mereka ataupun oleh Badan Perwakilan Rakyat. C. Presiden memiliki hak prerogatif atau hak istimewa untuk memberhentikan para menteri-menteri yang memimpin departemen ataupun non-departemen. Jadi kali ini kita sudah mengetahui bahwa Indonesia itu menganut sistem pemerintahan presidensial dan memiliki prinsip-prinsipnya antara lain yaitu A. Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum. B. Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi, lalu kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang dasar. D. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan tertinggi. E. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. F. Menteri negara adalah pembantu presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. G. Kekuasaan tidak terbatas. 3. Lembaga-lembaga negara.
Pelaksana kedaulatan di negara Indonesia adalah rakyat dan lembaga-lembaga negara yang berfungsi untuk menjalankan tugas-tugas kenegaraan sebagai representasi kedaulatan rakyat serta pemegang kekuasaan pemerintahan. Lembaga-lembaga tersebut yaitu antara lain A. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang diatur dalam pasal 2 dan 3 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Keanggotaan MPR antara lain A. Seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat, B. Seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah. DPR dan DPD dipilih oleh rakyat melalui pemilu yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Masa jabatan MPR adalah 5 tahun. Tugas dan wewenang MPR antara lain sebagai berikut. A. Mengubah dan menetapkan UUD. B. Melantik presiden dan wakil presiden. C. Memberhentikan presiden dan wakil presiden menurut masa jabatannya berdasarkan UUD. D. Memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden. E. Memilih presiden dan wakil presiden dari 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden menurut partai politik. C. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sudah memiliki fungsi sebagaimana sudah diatur dalam pasal 20A ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu sebagai berikut. Fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Lalu DPR juga memiliki hak yang memiliki fungsi sebagai menjadikan DPR yang lebih efektif lagi. Hak tersebut adalah hak angket, hak interpelasi, dan hak mengeluarkan pendapat. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPD memiliki singkatan yaitu Dewan Perwakilan Daerah, dan lembaga ini adalah merupakan lembaga baru yang dibentuknya setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. E. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. BPK ini adalah lembaga negara yang tugasnya mengelola dan juga bertanggung jawab mengenai uang negara. F. Mahkamah Agung atau MA. Mahkamah Agung ini memiliki lembaga peradilan paling tertinggi dari semua lingkungan peradilan di Indonesia. G. Komisi Yudisial. Komisi Yudisial ini memiliki anggota 7 orang dalam kelompoknya. Lalu H adalah Mahkamah Konstitusi atau MK. Mahkamah Konstitusi ini adalah lembaga baru yang dibentuk setelah perubahan ketiga UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. A. MPR dengan DPR dan DPD. B. DPR dengan Presiden, DPD, MK, dan MPR. C. DPD dengan BPK. D. MA dengan lembaga negara lainnya. E. Mahkamah Konstitusi dengan lembaga negara lainnya.